Golden Stories. Kisah-kisah indah dalam sejarah Islam. Kisah Atha bin Yasar yang digoda wanita cantik. Suatu ketika Atha bin Yasar dan Sulaiman bin Yasar keluar dari Madinah untuk menunaikan ibadah haji. Mereka tidak hanya berdua, tetapi bersama rombongan. Setibanya di daerah Abwa, mereka mendirikan kemah dan beristirahat. Untuk mengisi waktu kosong, Sulaiman dan sahabat-sahabatnya yang lain keluar sambil mencari sesuatu yang dibutuhkan. Sementara Atha tinggal sendirian di dalam kemah sambil mengerjakan sholat. Tiba-tiba seorang wanita pedesaan yang sangat cantik masuk ke dalam kemah. Atha mengira wanita itu butuh sesuatu. Selesai sholat, Atha bertanya kepadanya, "Adakah sesuatu yang bisa kubantu?" Wanita itu menjawab, "Iya." Atha bertanya lagi, "Apa itu?" Wanita itu menjawab, "Bangunlah, mari kita bercinta. Aku sudah lama tidak merasakannya. Suamiku sudah lama meninggal." Mendengar permintaan yang tak disangka-sangka itu, Atha kaget dan berkata, "Keluarlah dari sini. Jangan kau jerumuskan diriku ke neraka." Sekilas Atha melihat wajah sang wanita. Di dalam hati Atha mengakui bahwa ia memang seorang wanita yang mempesona. Wanita itu tetap tidak mau keluar. Bahkan ia terus merayu dan membujuk Atha untuk memenuhi hajatnya. Akan tetapi Atha selalu menolaknya. Karena si wanita tetap tidak mau keluar, akhirnya Atha berkata sambil menangis, "Menyingkirlah kamu di hadapanku. Aku mohon, menyingkirlah." Tangisan Atha semakin memilu. Melihat itu, sang wanita juga tak tega dan akhirnya ikut menangis juga. Tidak lama setelah itu, Sulaiman masuk ke dalam kemah. Kejut karena melihat Atha dan seorang wanita sama-sama menangis di sudut kemah. Didorong rasa sedih melihat keduanya, Sulaiman pun ikut menangis. Di dalam hatinya ia berkata, tak mengerti kenapa keduanya menangis. Sahabat-sahabat Sulaiman pun ikut masuk ke dalam kemah untuk melihat apa yang terjadi. Tidak seorang pun dari mereka yang masuk ke dalam kemah kecuali ikut menangis setelah melihat keduanya menangis. Anehnya, tidak satu pun dari mereka yang berani menanyakan apa yang menyebabkan mereka berdua menangis. Akhirnya, kemah itu dipenuhi oleh tangisan. Wanita itu baru sadar bahwa di sekelilingnya banyak orang yang menangis. Ia kemudian bangkit dan keluar. Orang-orang di dalam kemah pun ikut keluar, kecuali Sulaiman. Meski di dalam kemah tinggal berdua,
Tetapi Sulaiman tetap tidak berani bertanya kepada Atta mengenai sesuatu yang menyebabkannya menangis. Sulaiman sangat menghormati dan memuliakan Atta karena ia adalah kakak tertuanya. Setelah itu, keduanya berangkat menuju Mesir untuk menunaikan suatu hajat. Mereka bermalam di sana. Tiba-tiba di tengah malam yang gelap gulita, Atta bangun sambil menangis. Sulaiman bertanya kepada Atta, "Ada apa, kakakku? Kulihat engkau menangis." Atta menjawab, "Aku bermimpi sesuatu." Sulaiman penasaran. Ia bertanya, "Apa yang kau impikan?" Atta berkata, "Janganlah kamu cerita kepada siapapun selagi aku masih hidup. Aku mimpi bertemu Nabi Yusuf alaihissalam. Aku coba memerhatikannya dalam-dalam. Tiba-tiba air mataku menetes. Begitu melihatku menangis, ia bertanya kepadaku, 'Apa yang membuatmu menangis, Atta?' Aku jawab, 'Demi ayah, ibu, dan juga engkau, wahai Nabiullah. Aku jadi teringat kisahmu yang dirayu oleh istri Raja Aziz, Zulaiha. Ujian yang menimpamu hingga menyebabkanmu di penjara, dan perpisahanmu yang begitu lama dengan sang ayah, Nabi Yakub. Teringat itu semua. Tak terasa air mataku menetes. Sungguh aku takjub dengan kesabaranmu.' Nabi Yusuf kemudian berkata, 'Tidakkah kamu takjub terhadap laki-laki yang digoda oleh wanita pedesaan di Abwa itu? Ku coba mengingat-ingat laki-laki yang dimaksudkan beliau, dan ternyata itu aku. Itulah yang menyebabkanku bangun dan menangis.' Sulaiman bertanya, 'Bagaimana kisahnya, wahai saudaraku?' Atta kemudian menceritakan kisahnya dari awal hingga selesai. Sesuai permintaan Atta, Sulaiman pun tidak pernah menceritakan hal itu hingga Atta meninggal dunia. Kisah ini tersebar di Madinah kecuali setelah Sulaiman bin Yasar meninggal dunia.